Halo anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai akulturasi kebudayaan Nusantara dengan Hindu-Buddha. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian dapat mencapai berbagai hal. Di antaranya, kalian dapat memahami berbagai konsep ilmu sejarah seperti sinkronis, diakronis, guna sejarah, metode sejarah ataupun sejarah lokal pada materi ini melalui berbagai aktivitas seperti literasi ataupun diskusi bersama guru ataupun dengan kawan-kawan kalian. Adapun untuk tujuan pembelajaran pada kali ini ialah kalian dapat mempelajari serta menganalisis terkait apa itu akulturasi, kemudian bagaimana awal interaksi Nusantara dengan Hindu-Buddha, dan bagaimana bentuk-bentuk akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Yang kemudian kalian dapat mempresentasikan apa yang kalian pahami melalui berbagai media presentasi, baik itu tulisan ataupun karya visual. Nah, untuk mengikuti pembelajaran di modul ini, kalian bisa membaca materi, kemudian mengerjakan tugas-tugas di tiap materinya, serta kalian dapat mengisi evaluasi pada berbagai halaman yang telah disediakan. Nah, apakah kalian sudah paham? Ayo kita mulai. Nah, sekarang kita akan mulai dengan materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh terkait dengan akulturasi kebudayaan Nusantara dengan Hindu-Buddha, kita pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu akulturasi. Nah, beberapa ahli memiliki pandangan tersendiri untuk mendefinisikan akulturasi itu sendiri. Nah, yang pertama ada seorang ahli yang bernama Surjono Sukanto. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Sosiologi sebagai sebuah pengantar, disampaikan bahwasanya akulturasi merupakan suatu proses sosial di mana suatu kelompok dengan kebudayaannya dihadapkan dengan kebudayaan asing yang secara lambat laun kebudayaan asing tersebut ini melebur dari kebudayaan aslinya, namun tidak menghilangkan ciri khas atau kepribadian dari kedua kebudayaan ini. Nah, yang kedua datang dari seorang ahli antropologi yang bernama Guncara Ningrat. Nah, tidak jauh dengan apa yang disampaikan oleh ahli sebelumnya yaitu Surjono Sukanto, bahwasanya akulturasi merupakan proses sosial di mana suatu kelompok dan kebudayaannya dihadapkan dengan kebudayaan yang lainnya atau kebudayaan asing, di mana proses sosial tersebut akan terus terjadi sampai kebudayaan asing tersebut bisa diterima dan diproses di dalam kebudayaannya sendiri. Dapat disimpulkan bahwasanya proses akulturasi merupakan proses sosial yang terjadi karena adanya percampuran kedua budaya, di mana percampuran tersebut tidak saling menghilangkan kepribadian atau ciri khas dari kebudayaannya masing-masing. Nah, timbul pertanyaan, sampai kapan sih gitu, atau misalnya berapa lama sih proses akulturasi itu bisa terjadi kayak gitu. Nah, di dalam konsep sosiologi, akulturasi itu dapat terjadi secara lambat ataupun secara cepat gitu, cepat ataupun lambat. Nah, bagaimana agar proses akulturasi ini bisa berjalan dengan cepat? Nah, apabila proses akulturasi ini atau interaksi antara dua kelompok yang memiliki kedua kebudayaan tersebut terjadi secara damai, maka akan cepat pula proses interaksi yang terjadi antara kedua kebudayaan tersebut. Namun, ketika proses interaksi antara kedua kelompok yang memiliki kebudayaan masing-masing tersebut itu dilakukan secara konflik ataupun secara pemaksaan, maka proses akulturasi ini juga akan terjadi secara lambat seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih yang menyebabkan terjadinya proses akulturasi? Nah, proses terjadinya akulturasi ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah adanya faktor
Nah, maksudnya apa? Jadi, faktor internal ini adalah faktor-faktor yang terjadi eh, yang menyebabkan proses akulturasi yang disebabkan oleh berbagai unsur yang terjadi di masyarakat. Seperti apa? Adanya inovasi, adanya penemuan baru di masyarakat tersebut, kemudian adanya perubahan sosial penduduk di sana, pertambangan penduduk sosial, kemudian adanya pemberontakan serta adanya revolusi. Nah, adapun faktor yang kedua adalah disebut dengan faktor eksternal. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya proses akulturasi namun terjadi di luar masyarakat tersebut. Seperti apa contohnya? Seperti adanya perubahan alam, adanya perkembangan teknologi, dan yang lainnya. Nah, terjadinya akulturasi ini disebabkan oleh faktor internal yang terjadi di dalam masyarakat tersebut yang kemudian didukung dengan adanya faktor internal yang terjadi di luar masyarakat tersebut. Nah, kita masuk kepada materi inti gitu ya, terkait dengan bagaimana sih awal terjadinya akulturasi kebudayaan Nusantara dengan Hindu Buddha. Nah, awal terjadinya akulturasi Nusantara dan Hindu Buddha tersebut itu terjadi karena adanya interaksi antara kedua kelompok, yaitu antara masyarakat Nusantara dengan bangsa Hindu Buddha yang ada di India. Nah, pada saat itu sebelum datangnya India ke Indonesia, masyarakat Nusantara itu secara sistem masyarakat itu masih menganut sistem tradisional, di mana tidak ada raja dan tidak ada stratifikasi sosial. Namun di dalam kelompok sosial yang ada di masyarakat Nusantara tersebut itu dipimpin oleh kepala suku. Nah, pada saat itu selanjutnya orang-orang India itu punya sudah mempunyai peradaban yang lumayan maju, bahkan sangat maju pada saat itu. Nah, sehingga selanjutnya mereka melakukan upaya penyebaran kepada beberapa wilayah yang ada di Asia. Mereka menyebar melalui beberapa jalur yang ada pada saat itu, yaitu jalur perdagangan yang disebut dengan jalur sutra. Ada jalur sutra selatan, ada juga jalur sutra ke utara. Nah, jalur sutra utara itu meliputi ke beberapa daerah atas seperti kayak Vietnam, Kamboja, Cina, Jepang, dan Korea. Nah, adapun untuk yang jalur sutra yang selatan itu melalui semenanjung Malaya, kemudian Myanmar, kemudian Thailand, dan terakhir ke Nusantara. Apa sih tujuan orang-orang India ini atau orang-orang bangsa Hindu Buddha ini ke Indonesia? Yang pertama itu dilakukan dengan maksud perdagangan. Jadi adanya upaya kepentingan bisnis atau perdagangan. Yang kedua adanya upaya untuk penyebaran agama Hindu dan Buddha. Nah, melalui berbagai kepentingan tersebut, mereka yang datang ke Indonesia membawa kebudayaan mereka yang secara tidak langsung mempengaruhi kebudayaan yang ada di Nusantara. Sehingga secara lambat laun kebudayaan Nusantara itu berakulturasi dengan kebudayaan Nusantara. Bahkan di dalam pembabakan sejarah Indonesia, kebudayaan Hindu Buddha sempat mendominasi dari abad keempat hingga ke abad 13. Dan kita berangkat ke materi yang terakhir terkait dengan apa aja sih itu bentuk-bentuk akulturasi yang terjadi antara kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Hindu Buddha. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, semenjak kedatangan Hindu Buddha ke Indonesia atau ke Nusantara pada saat itu banyak perubahan terkait dengan kebudayaan di Indonesia, di mana orang-orang Hindu Buddha tersebut membawa kebudayaan mereka ke Nusantara dan berakulturasi dengan budaya yang ada di Nusantara. Nah, tentunya ini berpengaruh terhadap beberapa aspek yang ada di kehidupan sosial masyarakat Nusantaranya tersebut, kayak gitu.
Nah, apa saja sih yang dipengaruhi? Nah, yang pertama itu ada pada bidang arsitektur. Nah, apa saja sih yang dipengaruhi pada bidang arsitektur? Yang pertama, didirikannya banyak candi-candi. Nah, candi-candi ini merupakan suatu bangunan yang dibangun sebagai tempat penyembahan kepada roh leluhur atau kepada roh dewa. Nah, ini mulai dibangun ketika Hindu-Buddha mulai datang ke Indonesia, gitu. Contohnya seperti apa sih candi-candi yang dapat ditemui di Indonesia? Yang pertama, ada Candi Borobudur yang terkenal. Yang kedua, ada Candi Prambanan, ada Candi Kalasa, Candi Tikus, dan banyak sekali banyak ditemukan gitu ya. Nah, keduanya itu ada perbedaan gitu ya antara candi yang Hindu sama candi yang Buddha. Nah, apa sih perbedaannya kayak gitu ya? Nah, kalau di candi yang Hindu ini banyak ditemukan di dalamnya itu ada patung-patung dewa seperti patung Dewa Siwa dan yang lainnya. Kemudian juga di dalam relief di dinding-dinding candinya juga banyak ditemukan berbagai cerita-cerita epos Hindu kayak gitu seperti Mahabharata, terus Bharatayuda dan yang lainnya. Nah, sedangkan untuk ciri-cirinya Candi Buddha itu secara simpelnya adanya patung Buddha di dalam candinya. Ini yang bisa secara sekilas kita ketahui gitu ya. Nah, yang kedua terkait dengan si kesenian atau dalam seni ukir. Seni ukir. Nah, kalau juga tadi kan telah dijelaskan ya, salah satu di dalam candi-candinya itu ada terbentuk atau diukir beberapa cerita-cerita terkait dengan epos-epos Mahabharata. Nah, itu menjadi salah satu unsur kesenian yang dipengaruhi oleh adanya kebudayaan Hindu-Buddha gitu. Nah, selanjutnya di dalam bidang kesusastraan atau dalam kesusastraan, apa aja sih yang dipengaruhi gitu ya? Nah, dipengaruhinya adalah dengan ditemukannya berbagai prasasti atau berbagai kitab-kitab kuno yang berbahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Nah, seperti kita tahu bahwasanya Sanskerta itu berasal dari India dan huruf Pallawa juga datang dari India. Nah, beberapa bukti pengenal tersebut menjadi bukti adanya akulturasi antara kebudayaan Nusantara dengan Hindu-Buddha pada saat itu. Contoh-contohnya seperti kitab apa? Ada kayak kitab kitab Kertagama, Sutasoma, dan yang lainnya. Kalau prasasti, ada prasasti Yupa, prasasti Ciaruten, Kopi, prasasti Canggal, prasasti Ligor, dan yang lainnya. Selanjutnya ada apa lagi? Ada di dalam bidang kepercayaan. Di dalam kepercayaan ada buktinya apa gitu? Adanya agama Hindu sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia. Salah satunya yang ditemukan di mana? Adanya di Bali. Dan itu juga ada juga agama Buddha sebagai salah satu agama yang juga yang diakui oleh Indonesia. Dan yang terakhir ada apa? Gitu. Ada dalam sistem kekuasaan atau dalam sistem hukum, di mana pada saat itu yang sebelumnya Indonesia pada saat itu dipimpin melalui kepala suku, ada konsep raja, lalu ada timbulnya kerajaan. Seperti yang kita tahu bahwasanya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sempat mendominasi pada abad keempat hingga ke abad 14, di mana dari awal berdirinya kerajaan Kuta hingga runtuhnya kerajaan Majapahit. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya cukupkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.